Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kepada pemirsa Tanya Ustazah Yuk Sekolah Gama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Di antara kewajiban seorang anak yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya, atau yang disebut dengan birrul walidain. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib, baik ketika orang tua masih hidup maupun ketika orang tua sudah wafat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya Allah telah memerintahkan kepada hambanya agar hambanya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaknya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, amal apa yang paling utama?" Kemudian Rasul menjawab, yang pertama, sholat pada waktunya. Yang kedua, yaitu birrul walidain. Yang ketiga, yaitu al-jihadu fisabilillah, jihad fisabilillah. Keutamaan yang kedua yaitu ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Jadi kalau seorang anak ingin mendapatkan keridhoan dari Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu dia harus mendapat ridho dari orang tuanya. Yang ketiga, jika seorang anak berbakti kepada orang tua, insya Allah dia akan dimudahkan segala urusannya dan kesulitannya di dunia. Kemudian yang keempat, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan mendapatkan balasan surga. Ya, demikian keutamaan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita semua dapat mengimplementasikan ya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan ceramah dari Ustazah Lili dengan tema Birrul Walidain. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita temukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan keagamaan dan rohani kita di acara Tanya Ustazah Yuk. Ustazah jawab dong. Siapa yang mau bertanya seputar Birrul Walidain? Oke, kamu sok ditanya. Apa yang menjadi tanda-tanda seseorang melaksanakan birrul walidain? Ustazah jangan dijawab dulu, Ustazah. Tetap di program kita Tanya Ustazah Yuk. Ustazah jawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama aku dan Ustazah Lili di acara Tanya Ustazah Yuk. Ustazah jawab dong. Oke Ustazah, boleh dijawab pertanyaan tadi terkait tanda-tanda seseorang yang telah melaksanakan birrul walidain. Ya, baik. Pertanyaan pertama ya, bagaimana tanda-tanda seseorang sudah melaksanakan birrul walidain? Berarti kan seseorang itu sudah dikatakan sudah berbakti kepada kedua orang tua. Tanda-tandanya apa sih gitu ya? Yang pertama ya, kalau berdasarkan
ayat Al-Quran di dalam surat Al-Isra itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Berarti orang yang dikatakan berbakti pada orang tua yaitu satu, ya, dia mampu berbuat baik kepada kedua orang tua. Contohnya apa? Berbuat baik kepada orang tua mungkin dari perkataan, ya, perkataannya harus baik, ya, tidak berkata dengan nada yang lebih tinggi daripada orang tuanya, dan tidak boleh berkata kasar. Berkata saja tidak boleh kepada kedua orang tua, ya. Itu yang pertama. Jadi tidak harus berkata yang baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, tanda orang yang berbakti kepada orang tua itu adalah dia mampu mentaati apa perintah orang tuanya. Jadi seorang anak itu harus mampu taat, harus mampu dan mau taat terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, kecuali orang tuanya menyuruh hal yang tidak baik. Tapi kan tidak mungkin, ya, setiap orang tua pasti memerintahkan kebaikan untuk anaknya. Kemudian yang ketiga, dia selalu mendoakan, ya, orang tuanya. Jadi anak yang selalu mendoakan orang tuanya itu, yaitu tanda kalau dia berbakti kepada orang tua itu. Oke, terima kasih banyak ya Ustazah Lili atas jawabannya. Kira-kira sudah terjawab belum nih? Sudah. Ustazah Lili, aku kan ngelihat di sini para jamaah nih. Ini muka-mukanya tuh muka-muka pada mau nanya semua. Boleh. Coba yang paling banget mau nanya, angkat tangannya. Kamu nih. Boleh, kamu boleh nanya. Ustazah, bagaimana sih menangani situasi di mana orang tua bertindak tidak adil terhadap anak-anak mereka? Oke Ustazah, boleh kok dijawab langsung terkait pertanyaan yang sudah dilemparkan dari jamaah. Ya, apabila seorang anak merasa orang tuanya itu bersikap pilih kasih, ya, atau tidak adil, terus gimana sih sikap kita sebagai anak seharusnya, ya, mungkin yang pertama, ya, anak ini jangan terburu-buru untuk emosi, marah gitu kepada orang tuanya karena diperlakukan tidak adil, ya. Jadi jangan terburu-buru dulu, jangan emosi dulu, jangan marah dulu. Kenapa sih kok orang tua saya nggak adil, ayah bunda saya nggak adil nih, lebih perhatian sama kakak atau sama adik misalnya, ya. Ya, jadi jangan terburu-buru emosi atau marah dulu, ya. Kamu bisa, yang kedua nih, bisa dibicarakan kepada orang tua, atau mungkin kamu bisa ngobrol sama adik atau kakak kamu. Bener gak sih gitu, kayaknya ayah sama bunda lebih sayang kamu deh tuh. Apa cuma perasaan kamu aja yang seperti itu, ya. Ibu yakin setiap orang tua itu pasti kasih sayangnya sama buat anak-anaknya. Biasanya hanya perasaan anaknya saja mungkin, ya. Kemudian yang ketiga, kamu bisa introspeksi diri, ya. Kalau ternyata emang orang tua kamu lebih sayang, lebih perhatian sama adik atau sama kakak kamu, oh mungkin saya punya salah gitu sama orang tua, sehingga orang tua mungkin tersinggung, ya, atau marah gitu sama kita. Jadi seolah-olah kita tuh kayaknya dimarahin terus sama orang tua. Jadi kita harus introspeksi diri, kita punya salah nggak? Kalau kita punya salah berarti kita harus segera untuk minta maaf, itu, ya. Ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Oh ya udah, kamu yang belakang. Ustazah, bagaimana cara supaya bisa menjaga hubungan baik dengan orang tua? Bagaimana menjaga hubungan baik sama orang tua? Memang sudah seharusnya, ya, seorang anak itu menjaga hubungan baik sama orang tuanya. Kalau kamu nggak baik sama orang tua, repot, ya.
nanti bisa-bisa nggak dikasih uang jajan sama orang tua ya? Iya, berarti memang kembali ya seperti tadi yang sudah dijelaskan, seorang anak tuh ya harus bersikap baik, berkata lemah lembut, ya tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membentak. Itu berarti kan komunikasi harus baik ya pada orang tua. Ya, kemudian yang kedua tadi itu nurut apa perintah orang tua selama perintah itu menyuruh kalian kepada kebaikan. Tuh, jadi harus kita turutin, karena kalau kita nggak turutin kan kadang-kadang orang tua marah ya, iya kan? Iya, kalau orang tua udah marah, nah kamu bisa dikurangi nanti uang jajannya, ya. Nah, ya itu ya. Jadi kita harus selalu berkata baik, bersikap baik, dan nurut apa yang diperintahkan oleh orang tua selama orang tua menyuruh kita kepada kebaikan. Oke, Masya Allah, tadi jawabannya bagus-bagus banget. Nah teman-teman, ini segmen 2 kayaknya segmen curhat ya Ustazah. Iya, sepertinya. Jadi teman-teman yang merasa belum bisa jadi yang terbaik gitu buat orang tua, jangan lupa episode ini di rewatch berkali-kali ya teman-teman, supaya teman-teman bisa dapat tips yang bagus gitu dari Ustazah Lili. Kalau kalian masih mau dengerin tips dan jawaban-jawaban menarik dari Ustazah Lili, tetap di sini dan jangan kemana-mana, karena segmen yang ini nih bakal berakhir lagi Ustazah Lili. Nah gitu. Tapi Jangan- masih lanjut kan? Masih lanjut dong, masih makanya lanjut. jangan kemana-mana, tetap di Tanya Ustazah yuk. Ustazah jawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di Tanya Ustazah yuk. Ustazah jawab dong. Nah, sebelum kita di penghujung acara nih Ustazah, kira-kira ada lagi nggak sih yang mau bertanya seputar birrul walidain? Ah ya, udah boleh kamu. Bagaimana cara menghormati orang tua yang sudah meninggal Ustazah? Boleh silakan dijawab Ustazah. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi kewajiban untuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua itu bukan hanya ketika orang tua kita masih hidup saja. Ya, ketika orang tua kita sudah meninggal dunia pun kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua. Ya, terus bagaimana caranya berbakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia? Yang pertama, ya tentunya dengan selalu mendoakan. Ya, mendoakan orang tua kita, ya, dengan datang ke kuburnya, ziarah ke kuburnya, ya, doakan orang tua di setiap waktu sholat kita, ya, kemudian datangi kuburnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bersilaturahmi, ya, kepada sahabat, kepada kerabat, ya, yang dekat dengan orang tua kita semasa hidupnya. Kamu cari tahu siapa sih orang yang dekat dengan orang tua kita, ya sahabatnya atau kerabat orang tua kita, ya, mungkin paman, bibi, ya, itu kita kunjungi atau kita datangi, sering-sering kita datangi. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yaitu dengan menjalankan wasiat, ya, atau pesan-pesan dari orang tua kita, ya, ketika orang tua sebelum meninggal mungkin menyampaikan pesannya atau wasiatnya, nah itu harus kita laksanakan, ya, itu diantara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Masya Allah. Nah, kan tadi adalah pertanyaan terakhir sebelum kita ada di penghujung acara nih Ustazah. Aku mau berterima kasih banyak ke Ustazah Lili sudah menyempatkan Sama-sama. diri. Terima kasih juga untuk anggota Rohis SMP Gelora sudah berpartisipasi dalam program Tanya Ustazah yuk. Ustazah jawab dong. Nah, sebelum program episode ini berakhir, kira-kira ada nggak sih pesan yang ingin Ustazah sampaikan? Ya, ya, sebelum acara ini ditutup, mungkin sedikit ya saya menyampaikan sekali lagi ya tentang kewajiban dan keutamaan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Jadi seorang anak itu
hukumnya wajib ya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya ketika orang tua masih hidup ataupun ketika orang tua sudah meninggal dunia. Kenapa? Ya karena dalam hadis Nabi, keridhaan Allah itu bergantung pada keridhaan orang tua. Jadi kalau kita ingin masuk surga, itu yang utama ya kita harus terlebih dahulu ya minta keridhaan dari orang tua kita. Nah itu ya mungkin closing statement ya untuk hari ini. Baik, waktu kita bersama di Tanya Ustazah Yud telah berakhir. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam acara ini. Aku Chelsea mengucapkan terima kasih kepada para hadirin serta kepada Ustazah yang telah memberikan jawaban yang bijak. Semoga apa yang telah kita bahas dapat menjadi cahaya bagi kita dalam perjalanan kehidupan kita. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tanya Ustazah yuk! Ustazah jawab dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.